Shalom semua saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pesan hari ini adalah, yuk di tahun 2026 ini kita minta Roh Kudus untuk mengubahkan hati kita, mindset kita untuk lebih lagi menghormati Tuhan Yesus sebagai raja. Kenapa saya bilang seperti itu, sebagai raja? Karena termasuk saya pun sendiri kemarin-marin gitu, itu tidak menjadikan Tuhan sebagai raja. Nah, raja itu kan apapun yang dia katakan, apapun yang dia perintah, apapun yang dia minta, itu nggak ada yang bisa ngebantah, nolak, menunda. Semuanya jawabnya siap, siap, siap. Suka nggak suka, mau lagi seneng, mau lagi nggak seneng, sakit nggak sakit, suka nggak suka, jawabannya cuma satu, siap, siap. Kenapa? Nah, Roh Kudus ngasih impresi kepada saya, menginsafkan saya, membuat saya bertobat dari pola pikir yang salah tersebut. Roh Kudus memberi impresi seperti ini, ilustrasi seperti ini. Saya jujur orang yang termasuk suka dengan dunia militer, kepemimpinan di militer gitu ya. Karena dulu sedikit flashback, saya dulu pernah ikut tes akademi militer, ya cuman karena satu dan lain hal, karena memang bukan jalannya, ya saya tidak diterima. Tetapi rasa kekaguman saya terhadap dunia militer, kepemimpinan militer itu dimulai pada saat itu. Jadi di mana setiap kalau atasan, komandan, jenderal atau apa gitu ya, perwira memberikan instruksi kepada bawahannya tuh gak bisa menolak sedikit pun. Jawabannya cuma satu, siap, siap dan siap jenderal, siap, siap, siap. Lagi kumpul sama keluarga, tiba-tiba ada tugas penting. Ya, kamu lagi ngapain? Oh, saya lagi sama keluarga dan anak istri. Oh yaudah, ini ada tugas penting begini, jam segini kita harus kumpul briefing begini karena ada tugas negara bla bla bla. Siap, jawabannya cuma siap, 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 siap. Saya langsung bertobat, Tuhan ampuni aku, karena manusia aja bisa menghormati manusia, mentaati manusia sampai sebegitunya. Tapi sama Tuhan, aku datang kalau seringkali lagi kelam sekelam-kelamnya, lagi ada hutang melilit banyak, lagi hancur hati soal percintaan lah, keluarga, merasa dihianati, merasa dicurangi sama keluarga sendiri, atau dan lain-lain, baru datang ke Tuhan. Salah? Enggak sih. Tepat, datangnya ke Tuhan, bukan ke manusia. Tetapi yang salah, datangnya kenapa kalau pas lagi ada masalah aja. Kalau lagi seneng, kenapa enggak juga bangun hubungan sama Tuhan, enggak cerita sama Tuhan, enggak apa-apa curhat sama Tuhan. Aduh Tuhan, terima kasih ya, hari ini makanannya enak banget, ada bakso, ada steak, ada es teler, ada pancake, ada pizza. Seringkali untuk hal-hal seperti itu tuh kita lupa gitu ya. Tiba-tiba pas baru kena hajar masalah bener-bener ini, baru Tuhan, aku nyerah Tuhan. Salah? Enggak. Tuhan tidak pernah menghakimi anak-anaknya, enggak. Tuhan bukan manusia yang langsung enggak. Cuman Tuhan rindu. Ayolah anak-anakku, yuk kita bangun hubungan, yuk kita main. Dan Roh Kudus kasih impresi sama saya. Kebetulan saya sudah memiliki seorang anak yang luar biasa dari Tuhan. Ya, saya sebagai ayah harus dengan sengaja membangun hubungan dengan anak saya. Bayangin, apalagi Tuhan. Tuhan tuh kepingin banget kalau kita aja sebagai ayah
manusia ingin dengan sengaja membangun hubungan sama anak kita, ngajak main ke playground gitu ya, kayak time zone gitu, segala macam, atau mancing atau main bola. Kita aja yang ayah manusia aja mau dengan sengaja, apalagi Tuhan. Disitulah saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku gak sempurna, tetapi aku mau memulai lagi Tuhan dari awal untuk lebih lagi cari perhatiannya Tuhan, bukan perhatian. Jadi kesimpulannya, saudara-saudaraku yang aku kasihi di dalam Tuhan Yesus, yuk kita caper sama Bapa Surgawi kita. Dia suka banget malah kalau kita caper sama dia. Dialah pribadi yang sangat tepat untuk kita caper, cari perhatian. Bukan kita caper ke manusia, ke bos atasan kita. Enggak. Pribadi yang paling tepat untuk kita caper, cari perhatian, manja-manja, apa-apa curhat sama dia, apa-apa ngadu sama dia, yaitu Tuhan. Pasangan kita curhatin emosi kita, sampah yang ada di dalam diri kita, dia bisa muak. Dia sama kayak kita manusia, dia bisa muntah kali, muak, pegel, puyeng dengerin luapan emosi kita, emosi-emosi negatif yang dalam diri kita, segala macam. Tetapi Tuhan itu gunung batu. Nah, kita nih debu. Tuhan tuh gunung batu, kita nih debu. Jadi mau kita seberapa banyak pun luapin emosi kita, kekesalan kita terhadap satu hari ini, hal-hal negatif yang kita dapat, yang kita hadapin segala macam, kita luapin ke Tuhan, itu kena ke Tuhan tuh ya elah hanya debu, karena dia gunung batu. Tapi kalau ke manusia yang bisa marah balik dengerin curhatan negatif-negatif luapan emosi kita, apalagi psikiater dan lain-lain. Tuhan adalah tempat yang terbaik untuk kita kembali membangun hubungan. Ketika hubungan kita baik sama Tuhan, intim sama Tuhan, apapun, karena firman-Nya berkata, apapun yang tidak pernah timbul dalam hati, pikiran, kita bayangkan, Tuhan akan sediakan. Bahkan Tuhan telah sediakan. Shalom, Tuhan Yesus berkati.